Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri dengan NIM 2436 dari Prodi Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kelas besi dan listrik. Sehingga di belakang saya terdapat sebuah gardu distribusi 3 portal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa komponen utama yang terdapat pada gardu distribusi tersebut beserta fungsi masing-masing komponen dalam sistem penyaluran tenaga listrik. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita bahas komponennya, kenapa gardu ini bernama gardu tiang portal? Karena konstruksinya menggunakan dua tiang sejajar yang dihubungkan kerangka besi untuk menopang beban yang berat. Tiang ini merupakan bagian vital dari jaringan distribusi primer atau jaringan tegangan menengah. Fungsi utama dari tiang atau gardu portal ini adalah sebagai titik transformasi. Sederhananya, tempat ini berfungsi mengolah energi listrik tegangan menengah sebesar 20.000 volt dari gardu induk, lalu diturunkan tegangannya agar bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi, tanpa adanya gardu sebesar ini, listrik bertegangan tinggi dari pembangkit tidak akan bisa masuk ke rumah-rumah warga karena tegangannya masih terlalu besar. Nah, untuk penjelasan komponennya, kita mulai dari bagian atas, yaitu area tegangan menengah. Komponen-komponennya sudah saya tandai agar mudah dipahami. Yang pertama ada isolator tumpu. Fungsinya untuk menopang konduktor JTM dan mengisolasikannya dari traves atau cross arm. Yang kedua ada konduktor JTM atau jaringan tegangan menengah. Fungsinya untuk menghantarkan energi listrik tegangan menengah dari penyulang ke gardu distribusi. Palang atas atau cross arm. Fungsinya adalah untuk dudukan isolator dan berbagai peralatan jaringan pada tiang. Yang keempat yaitu scalar pemisah atau disconnecting switch. Fungsinya untuk memutus atau menghubungkan jaringan saat pekerjaan pemeliharaan tanpa beban. Yang kelima fuse cut out atau VCO. Fungsinya untuk pengaman yang akan memutus rangkaian ketika terjadi arus gangguan atau hubung singkat. Yang keenam isolator gantung atau suspension insulator. Fungsinya untuk menggantung atau menahan konduktor pada titik penegang dan sudut jaringan. Selanjutnya kabel jumper. Fungsinya untuk menghubungkan konduktor utama dengan peralatan seperti VCO atau transformator. Yang kedelapan palang bawah atau cross arm bawah. Fungsinya untuk dudukan tambahan untuk kabel jumper, arrestor atau perlengkapan lainnya. Dan yang kesembilan adalah tiang portal. Fungsinya untuk struktur utama yang menopang seluruh peralatan gardu distribusi tipe portal. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian tengah yang terdapat transformator atau trafo. Ini adalah komponen paling vital dalam sistem distribusi listrik di lingkungan pemukiman. Berikut adalah penjelasan komponen yang berada pada bagian tersebut. Yang pertama yaitu konduktor primer atau kabel masuk ke dalam trafo. Fungsinya menyalurkan energi listrik tegangan menengah 20 kV dari jaringan distribusi ke transformator. Yang kedua busing tegangan menengah atau busing primer. Fungsinya untuk menghubungkan konduktor 20 kV dengan kumparan primer trafo serta mengisolasi penghantar dari badan trafo. Yang ketiga transformator distribusi atau trafo itu sendiri. Fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 300/220 volt untuk disalurkan ke pelanggan seperti rumah-rumah warga. Yang keempat yaitu sirip pendingin atau radiator cooling fin. Fungsinya untuk melepaskan panas dari trafo agar suhu operasi tetap aman. Yang kelima yaitu tangki trafo atau transformer tank. Fungsinya untuk menampung inti besi, kumparan, dan minyak isolasi serta melindungi komponen internal trafo. Yang keenam yaitu cross arm atau dudukan trafo. Fungsinya untuk menopang dan menahan beban transformator pada struktur gardu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu papan peringatan tegangan tinggi. Fungsinya untuk memberikan peringatan adanya peralatan bertegangan tinggi untuk mencegah kecelakaan. Biasanya tertulis 20.000 volt. Dan yang kedelapan adalah pipa pelindung kabel atau conduit pipe. Fungsinya untuk melindungi kabel dari kerusakan mekanis, cuaca, dan gangguan dari luar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke komponen bagian bawah atau yang terakhir yaitu PHBTR atau perangkat hubung bagi tegangan rendah. Bagian ini merupakan titik akhir dari sistem gardu distribusi sebelum energi listrik disalurkan langsung ke rumah pelanggan. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada di area tersebut.
Yang pertama ada PHBTR atau panel hubung bagi tegangan rendah. Tempat ini berfungsi sebagai tempat pembagian daya listrik tegangan rendah 380/220 volt dari trafo ke jaringan pelanggan serta tempat pengaman bagi sambungan kabel. Yang kedua ada PPP atau alat pembatas dan pengukur. Fungsinya untuk mengukur energi listrik yang disalurkan dan membatasi daya sesuai kapasitas yang ditentukan. Yang ketiga ada pipa pelindung kabel atau conduit pipe. Fungsinya untuk melindungi kabel dari kerusakan mekanis, cuaca, dan gangguan luar. Yang keempat adalah kabel jurusan tegangan rendah atau JTR. Fungsinya untuk menyalurkan energi listrik tegangan rendah dari trafo menuju panel distribusi dan jaringan pelanggan. Selanjutnya yang kelima ada saklar utama atau handle switch. Berfungsi sebagai alat pemutus utama untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik dari trafo ke sistem distribusi. Yang keenam ada pondasi atau dudukan peralatan. Fungsinya untuk menjaga kestabilan konstruksi dan menahan beban peralatan gardu yang sangat berat. Yang ketujuh adalah pipa naik turun kabel atau kabel riser. Fungsinya adalah untuk jalur masuk dan keluar kabel dari trafo menuju panel bawah atau PHBTR. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penghantar pertanahan atau grounding. Fungsinya untuk menyalurkan arus gangguan ke tanah untuk melindungi peralatan dan manusia dari sengatan listrik. Ini sangat krusial untuk menjaga keselamatan warga yang melintas di sekitar tiang agar tidak terkena tegangan sentuh jika terjadi kegagalan isolasi. Demikianlah penjelasan mengenai komponen-komponen pada gardu tiang portal di jaringan distribusi 20 kV ini. Saya Muhammad Fakri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.